Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal dari kelas B semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik, mata kuliah Hukum Administrasi Negara, tugas keempat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Jelaskan kedudukan hukum dari pemerintah dalam hukum publik dan hukum privat. Kedudukan hukum pemerintah dalam perspektif hukum publik negara. Negara adalah organisasi jabatan, dan dari jabatan-jabatan kenegaraan ini ada jabatan pemerintahan, titik perbedaan badan hukum dan organ-organnya menurut Van Wijk, yaitu badan hukum adalah pendukung hak-hak kebendaan atau harta kekayaan yang dimana badan hukum ini melakukan perbuatan melalui organ-organnya yang mewakilinya. Menurut Indro Hartono menyebutkan bahwa lembaga-lembaga hukum publik ini memiliki kedudukan yang mandiri dalam statusnya sebagai badan hukum, sedangkan kedudukan pemerintahan dalam hukum privat yaitu badan hukum adalah kumpulan orang yang di dalam kehidupan masyarakat atau dengan beberapa pengecualian sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat bertindak sebagaimana manusia yang memiliki hak-hak dan kewenangan-kewenangan seperti kumpulan orang atau dalam suatu badan hukum, perseroan terbatas, perusahaan perkapalan, perhimpunan atau sukarela, dan sebagainya. 2. Sejarah kelahiran asas-asas umum administrasi negara, yaitu muncul di kalangan ahli hukum maupun perangkat administrasi negara di Belanda pada waktu itu. Ada muncul kekhawatiran bahwa hakim atau peradilan administrasi akan mempergunakan asas ini untuk memberikan penilaian-penilaian terhadap kebijakan yang telah diambil pemerintah, sehingga rawan intervensi dalam mengurangi kebebasan bertindak administrasi negara. Seiring dengan perkembangan zaman, perdebatan ini pun hilang dan AAUPB diterima dalam praktik peradilan administrasi. Penerapan AAUPB praktik peradilan administrasi negara di Belanda mempunyai pengaruh cukup besar terhadap perkembangan penerapan AAUPB di Indonesia, yang sistem hukumnya sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda. Ketiga, fungsi dan arti penting asas-asas umum administrasi negara. 1. Sebagai pedoman bagi alat administrasi negara, melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat samar atau tidak jelas. Kedua, sebagai dasar gugatan bagi warga masyarakat untuk memperoleh keadilan jika kepentingan dirugikan oleh alat administrasi negara, sebagaimana tertera dalam pasal 53 ayat 2 huruf B. Sedangkan ketiga, sebagai alat uji bagi hukum PT UN terhadap segala keputusan yang dikeluarkan oleh alat administrasi negara apabila merugikan kepentingan masyarakat dan membatalkannya. 4. Sebagai pedoman bagi badan legislatif dalam merancang satu undang-undang. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.